Apakah ada contohnya akikah anak cukur rambut sambil membaca barzanzi? Dan bagaimana cara akikah yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, semua istri Nabi, Aisyah, Hafsah, siapa lagi, semua radhiyallahu anhum tidak pernah ketika mengakikahi anak yang baru lahir, ketika mencukur rambut anak yang baru lahir sambil baca yang seperti tadi disebutkan ataupun yang semisal itu, gak ada. Bagaimana cara akikah yang sesuai Nabi? Mudah jemaah, simple. Kalau kita pelajari hadis-hadis Nabi yang sahih tentang akikah itu simple. Bahkan kita bisa pelajari itu dalam waktu beberapa belas menit saja. Ya, simple jemaah. Jadi cara mengakikahi anak kita itu, pertama kita harus punya anak dulu yang baru lahir. Ketika sudah lahir, baru antum siap-siap mempersiapkan. Karena akikah itu dilakukan di hari ke-7. Ini afdolnya. Andai hartanya belum ada, bisa di kelipatan ke-7-nya, hari ke-14 atau hari ke-21. Pilihan alternatifnya hari ke-14 masih boleh, hari ke-21 masih boleh, ada riwayat ya. Tetapi afdolnya di hari ke-7. Nah, ada persiapan nih. Begitu lahir ada persiapan untuk akikah nanti di hari ke-7. Begitu lahir, sebelum masuk air susu ibu kepada si anak, dahulukan dia ditahnik. Kita seorang ayah, ini afdolnya oleh ayahnya ya. Kalau nggak bisa ya sama orang soleh yang lain. Kita mengunyah kurma asli ya, jangan kurma palsu. Nanti takut anaknya nggak mau dia. Kurma asli dikunyah sampai lembut sekali. Kita ambil masukkan ke mulut si bayi, kita letakkan di langit-langit ya, di langit-langit mulut anak kita, agar dia nanti menjilatinya atau ya menghisapnya seperti itu. Ini dilakukan begitu lahir, secepatnya. Kalau bisa dahulukan itu sebelum ASI. Barakallahu fiikum. Dan ini subhanallah hikmahnya luar biasa kalau dibahas secara ilmu medis. Tetapi sebetulnya kita ini nggak perlu penelitian laboratorium ya, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itu sudah banyak kebaikan dan hikmah ya. Kemudian nanti di hari ke-7 kita sudah persiapan nih. Kalau laki-laki bayinya berarti kita menyembelih domba atau kambing 2 ekor. Kalau perempuan bayinya berarti kita menyembelih domba atau kambing 1 ekor saja. Ada perbedaan di sini. Barakallahu fiikum. Begitu hari ke-7, apa yang kita lakukan? Siap-siap menyembelih. Dan dombanya harus ada ya. Dombanya harus ada. Pisaunya harus tajam. Antum menyembelih seperti idul kurban saja. Jatuhkan itu hewannya di sisi badan sebelah kiri, ngadep ke kiblat ya. Antum simpan kaki kanan antum di badan si domba yang berbaring ke sisi kirinya. Antum sembelih, bismillah ya Allahu akbar. Tanpa diucapkan untuk mengakikahi fulan bin fulan. Itu Allah sudah tahu jemaah. Karena kenapa di hari ke-7 anak kelahiran itu kok ada domba, kok disembelih? Allah sudah tahu niat kita. Pasti untuk akikah bayi kita. Andai pun mau disebutkan boleh. Ya. Niatkan dalam hati atau diucapkan bismillah ya Allahu akbar. Ini sebagai akikah untuk fulan bin fulan. Dah, enggak ada bacaan yang khusus lagi. Hanya itu saja. Intinya bismillah Allahu akbar, jangan ketinggalan. Selesai itu apa? Dagingnya boleh dibagikan mentah ataupun sudah dimasak. Bagikan kepada kerabat, keluarga, tetangga ya, secukupnya. Kemudian si anak ini kalau dia anak laki-laki, bayi laki-laki, dicukur habis rambutnya semua, ya dikerok gitu pakai silet, kemudian dikumpulkan rambut yang dicukurnya itu, cukuran rambutnya, kemudian ditimbang. Berapa gram tuh rambutnya? Ada 2 gram. Bersedekahlah dengan perak seberat 2 gram. Misalkan perak 1 gramnya 30.000, berarti 60.000 sedekah. Ya, kepada fakir miskin. Untuk anak bayi perempuan, pendapat yang lebih kuat tidak dicukur.
Karena hadisnya menyebutkan kullu mauludin, maulud di sini laki-laki, bayi laki-laki. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat bayi perempuan pun dicukur habis, ada pendapat seperti itu. Tetapi yang kuat, yang dicukur hanya bayi laki-laki saja. Wallahu a'lam. Kemudian juga diberi nama ketika di hari ke-7. Jadi di hari pertama sampai hari ke-6 itu belum ada nama. Kalau ada yang nanya, rahasia. Tunggu nanti di hari ke-7 launching namanya. Betul seperti itu jamaah. Sunnahnya di hari ke-7 baru di-share launching ya nama anaknya Fulan bin Fulan atau Fulan Al-Fulani dan seterusnya. Selesai itu akikah. Mudah enggak? Mudah jemaah. Enggak ada hal yang macam-macam lagi. Allahu a'lam.